Satu curhatan sederhana di media sosial berubah menjadi polemik nasional. Seorang peserta BPJS Kesehatan mengeluhkan harus menunggu 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dunia yang membuat publik semakin terpukul. Sebelum kabar duka itu datang, justru muncul komentar-komentar bernada sinis dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Kini, setelah gelombang kritik meluas, keempatnya akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Kasus meninggalnya Yurizal Trihairawan masih menjadi perhatian publik, bukan hanya karena dugaan keterlambatan penanganan medis yang masih menjadi pembahasan, tetapi juga karena respon sejumlah oknum tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai minim empati terhadap keluhan almarhum. Semuanya bermula pada 22 Juli 2026. Melalui akun Threads pribadinya, Yurizal menuliskan curhatan singkat yang mengaku sudah menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit. Dalam unggahannya, ia bahkan tidak menyebut nama rumah sakit dan tidak menyalahkan BPJS Kesehatan. Ia hanya membagikan pengalaman yang sedang dialaminya. Namun, alih-alih mendapat dukungan, unggahan itu justru memancing komentar-komentar yang menjadi sorotan. 4 akun yang diketahui merupakan tenaga kesehatan menuliskan respons bernada sarkastis. Ada yang menyinggung ruang jenazah, ada yang mengeluarkan komentar yang tidak pantas. Bahkan ada yang menyinggung kondisi ekonomi dan menghina pribadi Yurizal. Tangkapan layar komentar tersebut kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial dan memicu reaksi keras dari masyarakat. Situasi berubah semakin pilu ketika pada 31 Juli 2026 atau sekitar 9 hari setelah unggahan itu dibuat, keluarga mengabarkan bahwa Yurizal telah meninggal dunia. Melalui unggahan di Threads, pihak keluarga menyebut kondisinya sempat memburuk dan diduga terlambat mendapatkan penanganan saat berada dalam kondisi gawat. Kabar tersebut langsung memicu gelombang simpati. Kesedihan itu semakin terasa setelah sahabat Yurizal, Firhan Arif, mengungkap kondisi psikologis almarhum sebelum meninggal. Menurutnya, Yurizal sempat membaca berbagai komentar bernada sinis yang ditujukan kepadanya. Setelah itu, ia memilih mematikan ponsel dan mengaktifkan mode pesawat karena tidak ingin lagi membuka media sosial. Firhan juga mengatakan bahwa selama ini Yurizal dikenal sebagai pribadi yang lebih sering memendam masalah sendiri. Curhatan singkat di Threads menjadi salah satu cara untuk meluapkan perasaannya. Setelah kasus ini viral dan menuai kecaman luas, keempat oknum tenaga kesehatan akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Dr. Benny Christian Sihombing mengaku komentarnya tidak menunjukkan empati dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Namanya ramai diperbincangkan karena disebut sebagai alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat malam semuanya. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik UTAS yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara. Itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID, ataupun MK, ataupun pengadilan, ataupun instansi lainnya. Saya hanya punya satu akun Threads dan juga satu akun Instagram, tidak ada second account. Dan Instagram saya juga tidak akan saya private. Komentar-komentar juga saya tidak ada yang hapus. Dan jika memungkinkan saya akan baca semua komentar-komentar tersebut karena memang saya melakukan kesalahan dan saya layak untuk hal tersebut. Tidak ada klarifikasi. Saya memohon maaf karena telah membuat keributan ini, dan saya juga memohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman sejawat saya, semua dokter-dokter yang memberikan edukasi di media sosial karena sudah merusak usaha-usaha tersebut. Saya berharap semoga kedepannya saya akan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Perawat Widyarini Pangestika juga mengakui komentarnya tidak profesional dan menyatakan penyesalan karena ucapannya dinilai memperbesar luka emosional keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyarini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yurizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin.
Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yuhrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Terima kasih. Dr. Elta Putri Rahadini yang diketahui merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada juga mengakui komentarnya tidak etis dan tidak mencerminkan empati. Padahal, rekam jejak akademiknya dikenal sangat baik dengan berbagai prestasi dan beasiswa yang pernah diraih. Sementara itu, Norma Zahara turut menyampaikan permohonan maaf kepada almarhum dan keluarga atas komentar yang diakuinya tidak pantas dan menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Zahara. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yuhrizal beserta keluarga. Terkhusus untuk mereka dan untuk pada umumnya saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sampai saat ini penyesalan itu masih ada dan saya terus berupaya untuk mengendalikan semuanya dengan berbuat lebih baik lagi dan memperbaiki sikap saya yang tidak layak dan tidak pantas. Mengenai pekerjaan saya bertanggung jawab penuh dengan kedinasan dan instansi yang terkait dengan saya untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Saya siap menerima konsekuensi apapun itu yang menjadi keputusan yang sesuai dengan aturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, saya memohon kepada netizen yang budiman untuk menghentikan aktivitas apapun itu yang mengganggu keluarga saya, yang mengkaitkan dengan keluarga saya, apapun itu. Saya murni sangat menyesal dan saya akan bertanggung jawab penuh dengan perbuatan saya, terutama dengan pekerjaan saya. Saya minta netizen yang budiman jangan mengkaitkan semua ini dengan keluarga saya, karena mereka tidak tahu apa-apa. Ini murni kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski permintaan maaf telah disampaikan, kritik dari warganet belum mereda. Banyak yang menilai persoalan ini bukan hanya tentang satu komentar di media sosial, melainkan juga menyangkut etika profesi, empati, dan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan. Pada akhirnya, kasus Yuhrizal menjadi pengingat penting bahwa media sosial bukan sekadar tempat menyampaikan pendapat. Di balik setiap unggahan, ada seseorang yang mungkin sedang berada di titik paling sulit dalam hidupnya. Terlebih, bagi profesi yang berkaitan langsung dengan pelayanan kemanusiaan. Kemampuan menunjukkan empati seringkali sama pentingnya dengan kemampuan profesional itu sendiri. Kini publik masih menantikan apakah akan ada evaluasi maupun langkah lanjutan dari pihak terkait terhadap dugaan pelanggaran etika profesi yang mencuat dalam kasus ini. Terlepas dari proses yang berjalan, satu pelajaran yang paling banyak disuarakan masyarakat adalah bahwa kata-kata yang ditulis di media sosial bisa meninggalkan dampak yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan.